Aji mumpung staf presiden, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan mention Kompas TV untuk komentar Anda. Hashtagnya adalah staf sus presiden. Live streaming di kompas.tv/live. Kami telah mengundang staf sus milenial presiden, tapi mereka yang saat ini disebut namanya menolak untuk hadir. Karenanya Bung Doni Gahral yang selama ini menjawab pertanyaan seputar staf sus milenial presiden saya undang malam hari ini. Ada kemarahan publik, kejengkelan publik, melihat bahwa secara terang benderang mempertontonkan, mendemonstrasikan kolusi dan nepotisme di tengah krisis ini. Ketika dana APBN direalokasi, refocusing untuk menangani krisis, tetapi yang digandeng oleh pemerintah adalah perusahaan-perusahaan yang ada di lingkar kekuasaan presiden. Tadi Anda mengatakan itu masih dikaji lagi. Apalagi yang harus dikaji? Baik, jadi tadi kan banyak sekali tuduhan ya, penyalahgunaan wewenang, insider trading, kemudian yang terakhir adalah soal integritas. Nah, soal integritas ini memang pelik karena apa? Karena begini, mereka niatannya baik ya, membantu ya. Andi Taufan niatannya baik ya, membantu program relawan desa untuk COVID-19. Ya, Belva juga membantu untuk kartu prakerja dalam segi pelatihan gitu, karena dia sekarang punya ruang guru yang selama ini sudah dikenal punya kompetensi dalam melakukan itu. Tapi memang caranya yang bisa dipersoalkan atau mereka kurang paham bahwa ternyata ini sesuatu yang bisa mengarah pada konflik kepentingan. Baik, nah ini yang ya. kalau memang ada konflik kepentingan, kalau saya bicara pikir, soal cara, kita tadi sudah selesai di soal surat. Ya, surat sudah ditarik. Oke, case close. Kita tidak bahas ini lagi. Artinya begini Mbak Rosi, artinya begini, apakah memang mereka by intention gitu ya, by intention ya melanggar fakta integritas yang dimana di situ disebutkan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan begitu. Apakah mereka dengan sadar atau karena ketidaktahuan? Ini yang saya kira perlu diluruskan. Ya, jadi biarkan nanti dalam hal ini ya, menulis surat itu sudah clear sebenarnya. Apakah menulis surat itu dengan sadar atau tidak sudah clear. Saya mau masuk ke substansi. Apakah di tengah krisis seperti ini, ketika dana APBN sendiri harus benar-benar difokuskan untuk menangani krisis, apakah pantas perusahaan-perusahaan yang ada di lingkar kekuasaan itu menjadi mitra pemerintah? Iya. Jadi pantas tidak pantas ini ada dua. Pantas dalam artian bahwa perusahaan ini memang punya kompetensi, begitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kepantasan yang kedua adalah apakah perusahaan yang dimiliki oleh ring satu istana itu pantas atau tidak. Jadi ini ada dua sebenarnya. Nah, kalau yang pertama saya kira kita bicara kompetensi, ruang guru punya kompetensi. Tapi yang kedua ini yang saya kira perlu penelusuran lebih dalam begitu ya, apakah soal Amarta ini, apakah soal Amarta ini? Ya, saya kira sama. Jadi apakah memang by intention? Jadi begini, berarti publik, Anda ingin mengatakan, hey publik, jangan langsung menuduh bahwa mereka ini punya tendensi untuk penyalahgunaan wewenang. Karena mereka itu memang udah sukses dengan platform mereka. Start mereka masuk ke dipilih Pak Jokowi juga bukan tanpa prestasi. Nah, jadi nawaitunya membantu pemerintah, tapi saya kira mereka perlu juga memahami soal-soal tadi gitu ya. Kenapa Anda melemparkan pada mereka? Begini, ini bukan soal mereka, ini bukan soal millennials, ini soal bagaimana sikap pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk proyek penanganan COVID Corona dan bermitra dengan mereka yang ada lingkar kekuasaan. Kalau para milenial, menurut saya tidak fair juga semuanya diserahkan pada para milenial. Saya mau tanya, Angga, apakah Anda bisa memahami logika bahwa ya mereka bisa kok, platform mereka memang bagus, mereka punya kesiapan. Jadi itu dianggap oleh pemerintah yang bisa mempercepat penanganan COVID ini. Ya, saya mau menggarisbawahi satu hal. Belva di Twitternya menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah memberikan masukan kepada Presiden untuk di aspek digital for social delivery. Dan kita tahu bahwa Kartu Prakerja kemudian menganggarkan 5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring. Saya
saya seorang produser film. Saya bisa menilai berapa sih kira-kira cost yang diperlukan untuk memproduksi 2.000, yang katanya 2.000, ada 2.000 video pelatihan. Kalau kita anggarkan 100 juta aja per video, dan itu sudah cukup besar, 2.000 video itu cost-nya cuma 200 miliar. Lalu 5,4 triliunnya kemana? Apakah biaya layanan digital ini nilainya 5,4 triliun? Itu kan pertanyaan besar. Dan ini kemudian di 8 platform ini salah satunya adalah platform yang CEO-nya adalah salah satu yang memberikan masukan ke Presiden tentang digital for social delivery. Jadi ada 2 poin dari Anda, tidak saja itu kemahalan, tapi juga karena kan ruang guru ini tidak satu-satunya, ada juga yang lain. Dan yang tapi bahwa posisinya Belva sebagai orang yang ditugaskan untuk memberikan masukan tentang digital social delivery, maka kita bisa connect the dots, gitu kan? Dan dengan kondisi seperti ini, biaya anggaran pertama itu 10 triliun lalu naik jadi 20 triliun. Dari 2 juta jadi 5,6 yang mau disasar. Tapi kemudian kan angka pelatihannya juga akhirnya naik. Jadi yang dibagi kepada 2 juta penerima kartu prakerja, ada 2.000 video. Naik jadi 5,6 juta, videonya tetap 2.000 kok. Oke, Anda mau bilang markupnya kegedean ya? Ya, kalau mau ngambil untung ya jangan gini-gini amat lah. Maksudnya banyak orang nggak punya duit hari ini. Kenapa nggak duitnya aja dikasih aja buat banyak orang sekarang dipecat dan segala macam. Kita butuh maksudnya uang sebanyak itu kalau kita jadiin transfer kita bisa lihat hasilnya, dan buat ekonomi juga tentunya akan lebih punya dampak lebih cepat. Oke, saya ke Pak Alvin. Di sini ada misalnya klarifikasi dari Belva, staf sus presiden yang juga pendiri Ruang Guru. Salah satu dasar mengapa dia mengatakan bahwa isu konflik kepentingan nggak ada. Karena apa? Karena dia tidak ikut dalam pengambilan keputusan itu. Dia sama sekali tidak tahu menau bahwa Ruang Guru dipilih, dan kemudian sebenarnya pelatihan atau kartu prakerja itu sebenarnya sudah ada sebelum ia masuk. Jadi di mananya ada konflik kepentingan? Iya, jangan lupa bahwa para staf khusus ini besar perannya dalam pengatur kebijakan dan program pemerintah. Termasuk juga dalam menyusun kriteria, persyaratan, dan sebagainya. Nah, akses terhadap informasi ini tentunya dapat menjadi unfair advantage, sehingga perusahaan-perusahaan yang dekat dengan mereka atau yang mereka kelola mempunyai keunggulan dibanding perusahaan-perusahaan lain. Dan sebagai orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, apalagi ini dalam lingkaran satu presiden. Ya, meskipun dia tidak ikut menentukan loh, meskipun Belva tidak ikut menentukan. Iya, tidak ikut menentukan, tapi kan masukan-masukannya sudah, ini justru mengambilnya pada saat masih sangat di hulu, itu yang sangat menentukan. Dan siapapun juga tahu siapa dia, perusahaan itu pemiliknya siapa, dia di dalam perusahaan itu seperti apa, dia tidak perlu hadir, yang menentukan pun juga tahu. Apa iya, Bung Doni, apa iya memang staf khusus bisa sampai mempengaruhi seperti itu? Seperti apa yang selama ini dicemaskan dan dicibirkan oleh publik? Ya, staf khusus hanya memberikan masukan, ya, rekomendasi, tapi tidak sampai pada keputusan, karena keputusan itu ada di tangan presiden. Dan masukan dari staf khusus itu satu dari sekian banyak masukan, jadi tidak menjadi satu-satunya masukan yang harus diterima dan harus dieksekusi, gitu. Nah, jadi saya kira tadi saya ingin jawab soal kartu prakerja, ya. Kartu prakerja sekarang memang bukan kartu prakerja dalam kondisi normal, atau kartu prakerja sekarang itu selain pelatihan juga ada insentif untuk penerima manfaat atau mereka yang terdampak COVID-19. Nah, jadi untuk pelatihan itu mungkin jumlahnya sekitar hanya 28% ya dari total nilai yang diterima oleh penerima manfaat. Ya, tapi tetap saja nilainya, tetap aja itu 5,6 triliun, Mas Doni, dalam situasi krisis saat ini. Betul. Nah, sekali lagi ada 8 perusahaan, Ruang Guru salah satu perusahaan yang terlibat dalam penyedia platform pelatihan ini. Ya, kita lihat sekali lagi apakah memang ini niatannya adalah komersial atau memang
sebenarnya ingin membantu berpartisipasi ya dalam Pak, 5,6 memberikan triliun kalau pelatihan membantu digital. saya juga Itu mau saja membantu, Pak. sebenarnya. Ya, betul, betul. Tapi kan sekali Ini lagi dananya tadi saya 5,6 katakan, triliun kalau masalahnya ini di adalah satu situasi persoalan Covid integritas, di mana kita ya. di situasi seperti ini di mana tenaga kesehatan kekurangan APBD, kita bisa lihat 5,6 triliun masuk ke sesuatu yang mungkin saat ini nggak dibutuhkan, tapi kemudian 5,6 triliun dibagi. Saya nggak ketemu logika saya sih. Betul. Jadi memang kalau kita bicara pelatihan itu, karena ini kan memang kartu prakerja ini kan awalnya adalah kartu untuk memberikan skilling, upskilling, dan reskilling untuk ini. Jadi selalu harus ada platform pelatihannya. Meskipun untuk yang para kartu prakerja dalam kondisi darurat ini juga diberikan insentif yang tadinya dalam kartu prakerja sebenarnya tidak ada. Begitu. Nah, persoalannya tadi sekali lagi dalam soal ini adalah memang apakah ya ruang guru itu bisa dikatakan Bang Alvin ya ada penyalahgunaan wewenang, ada insider trading, ya ada pelanggaran fakta integritas dalam ini konflik kepentingan. Kalau saya lihat ya niatnya baik ya. Niat siapa yang baik? Di sini Niatnya baik itu niat siapa? Niat untuk membantu karena mereka punya platform yang Kalau membantu nggak dapat uang, kita ada Pak. kondisi yang membutuhkan pelatihan. Nah ini saya kira kan ya tadi gitu caranya mungkin salah, metodenya mungkin salah, tapi harus diperiksa betul-betul begitu. Ini yang saya kira Bung Doni, saya rasa Anda agak bercampur antara apa yang dilakukan oleh Amartas dan Ruang Guru. Amartas itu caranya menulis surat. Oke, itu udah case close. Tapi Ruang Guru, dia dipilih oleh pemerintah. Ruang Guru dipilih oleh pemerintah. Itu yang dikatakan oleh Belva, loh saya nggak ikut-ikutan. Pertanyaannya kan pada pemerintah, apa judgement-nya sehingga perusahaan yang bisa dapat dana miliaran rupiah di tengah suasana krisis ini, perusahaan itu yang dipilih padahal yang punya atau yang pimpinan perusahaan itu ada di lingkaran presiden. Judgement pemerintahnya, Anda mau mengatakan tadi platformnya ya, dan itu sama sekali tidak ada konflik kepentingan. Jadi ada dua kan Mbak, kalau kita bicara soal kepantasan ya, apakah pilihan pemerintah terhadap Ruang Guru ini pantas atau tidak dari segi profesionalitas dan kompetensi, kan itu satu dari segi pemerintahnya ya. Nah kalau ini kan saya bisa langsung jawab, memang Ruang Guru itu kompeten dan profesional dalam melakukan pelatihan digital, itu kan satu hal. Nah yang dari sisi Ruang Gurunya, dari sisi Belvanya adalah ya apakah pantas orang di ring 1 ya mendapatkan proyek dari pemerintah, kan itu kira-kira. Nah dari sisi yang kedua ini yang saya kira perlu pendalaman dan apa yang mau didalami, Bung Doni? Apa yang mau didalami? Ya tadi, apakah memang terjadi konflik of interest itu kan saya tidak bisa mengatakan serta-merta Mbak Rosi. Ini kan wewenangnya bukan di saya gitu. Wewenangnya ada di otoritas yang memang memiliki wewenang untuk mengevaluasi itu. Ada otoritas yang punya wewenang untuk melihat itu. Bukan, it doesn't take a genius untuk melihat ini ada potensi benturan kepentingan. Ya, saya kira itu. Ya, kalau saya ditanya saya nggak bisa bilang. Kalau saya mengatakan bahwa mereka konflik of interest kan berarti saya sudah punya saya mengevaluasi, kan saya tidak punya otoritas untuk mengevaluasi mereka. Saya yang bisa menjelaskan dari sisi itu tadi, kepantasan dari sisi pemerintah untuk profesionalitas kompetensinya, kepantasan dari sisi Ruang Gurunya gitu. Ya ini yang saya kira perlu evaluasi, dan evaluasi saya kira akan dilakukan, bukan tidak mungkin dilakukan begitu Pak. Oke. Silakan Angga. Saya boleh tanya Mas Doni, maksudnya begini loh, yang paling buat saya yang paling besar adalah presiden apa sih yang mau kita sajikan ke publik di situasi, terutama di situasi seperti ini. Kita bicara Pak Jokowi dan pemerintah bicara soal revolusi mental sekian lama gitu, dan kalau kita bisa berusaha jungkir balik, akrobat mencari pemakluman terhadap konflik of interest di mana ada seorang staf khusus dan di saat bersamaan dia adalah seorang CEO dari perusahaan yang mengerjakan program presiden. Kalau kita berusaha mencari terus cara kita untuk memaklumi, bertoleransi, apa kemudian value dari revolusi mental yang lagi dijalankan? Pertanyaan saya itu. Silakan Bung Doni. Baik.
Saya tidak mengatakan bahwa mereka dimaklumi, ya. Saya mengatakan bahwa terbuka untuk evaluasi, terutama dari Tadi Anda sisi sempat bilang kode etik atau fakta integritas. minta publik untuk memaklumi loh di segmen sebelumnya. Saya mengatakan tadi, yang pertama tadi, saya mengatakan bahwa memaklumi itu bukan berarti saya membela loh. Memaklumi bahwa mereka ini ya datang dari kalangan profesional dan mungkin saja kurang memahami bagaimana birokrasi bekerja. Kan begitu. Untuk yang kasus pertama ya, kasus Andi Taufan gitu. Nah, kalau kasus yang Ruang Guru tadi saya katakan ya, dari segi pemerintah mereka melihat bahwa ada kepantasan dari segi kompetensi profesional. Tapi dari segi Ruang Gurunya sendiri, nah ini yang saya katakan open to evaluasi gitu. Ya kan semua juga akan dievaluasi pada akhirnya. Oke, kita akan bahas lagi sesaat lagi.